Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Khususan wa haratul mu'azzam wal mukarram guru agung parsabanon Sayyidi Syamul sahibul wafat Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kemudian Guru Agung Parsabano menjelaskan di dalam kitab beliau Miftahus Sudur, fa ya ayyuhal ikhwan intabihu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ma hadzal qawafil ruhaniyah عن قريب ينقطع الطريق ولا يوجد الرفيق إلى ذلك العالم وما كنا جئنا لنقعد في هذه الدنيا الدنية الخرابة ولا لأجل الأكل والشرب ولنقنع بالمهمات النفسانية الخبيثة. Wahai para ikhwan, sadarlah dan bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian bersama kelompok-kelompok rohaniah itu, tarekat sufi, karena dalam waktu tidak lama lagi jalan menuju Allah akan terputus. Tidak akan ada lagi seorang syekh mursyid yang akan mengantarkan ruhmu menuju alam tertinggi, ke negeri asal. Tidaklah kita dihadirkan di dunia yang fana dan hina ini untuk sekedar duduk-duduk, sekedar makan dan minum, dan sekedar untuk mendapatkan kepuasan dengan kepentingan-kepentingan nafsu yang kotor. Jadi Bapak Ibu sekalian, faya ayyuhal ikhwan, wahai para ikhwan sekalian, intabihu, sadarlah. Jadi Bapak Ibu, yang ingin disentuh di sini adalah rasa spiritual kita. Intabihu, rasa spiritual kita yang hendak disadarkan, bukan rasa intelektual kita. Yang disentuh itu bukan logika kita di sini. Artinya, apa yang ingin beliau sampaikan di sini itu bukan teori, bukan cerita, bukan dongeng, tetapi sesuatu yang sangat serius. Karena itu kita harus membaca, mendengar dengan batin kita, dengan kesadaran spiritual kita. Kita membaca untuk kaji diri ke dalam, bukan keluar. Apa yang hendak beliau sadarkan, apa yang hendak kita rasakan dengan batin spiritual kita, yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Jadi rasa bahwa kita banyak dosa, rasa bahwa kita ini belum benar, ruh kita ini masih banyak menyimpangnya ketimbang teguh di jalan yang lurus. Ini yang hendak disentuh, yang hendak disadarkan pada batin spiritual kita. Nah, kalau kita rajin tawajuh, rajin duduk diam tawajuh yang lama, kita kan bisa memeriksa keadaan batin spiritual kita itu ya Bapak Ibu. Karena memang duduk diam tawajuh ini adalah cara yang paling hebat untuk mengetahui keadaan batin spiritual kita. Oh, ternyata waktu duduk diam tawajuh itu batin goplah, mindlessness, ingatan ngabluh, ngacaprak, ngalir ngidol, menyimpang ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Maka ini merupakan tanda bahwa batin kita itu masih berdosa. Batin kita masih belum teguh di jalan yang lurus. Karena itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah minta ampunan, segeralah bertaubat. Artinya, segera bersihkan batin yang goplah itu. Batin yang mudah ngablu, ngacaprak, ngalir ngudel itu. Segera kita luruskan penyimpangan pikiran bawah sadar yang tadi kita temukan ketika duduk diam tawajuh yang lama itu. Kita luruskan ingatan batin kita dengan alat zikir hobi. Kita teguhkan, kita fokuskan, kita konsentrasikan, kita tauhidkan, sehingga ingatan batin kita itu teguh, lurus di jalan yang lurus, tidak ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul. Lalu bersama siapa? Yaitu ma'ahadil qafil rohaniyah, yaitu bersama kelompok-kelompok rohaniah itu, bersama kaum tarekat sufi, bersama orang-orang yang senang berzikir di dalam majelis tarekat, majelis zikir. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian ya. Kaum tarekat itu adalah majelis zikir. Bersumber dari Abu Darda, di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, la yab'atsanallahu aqwaman yawmal qiyamah fi wujuhihim an-nur ala manabiril lu'lu yaqbituhumun nas laysu bi anbiya'a wala syuhada. Fajatha a'rabiyyun ala rukbatayhi faqala ya Rasulullah jallihim lana na'rifuhum. Qala humul mutahabbuna fillahi min qabaila syatta wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillahi wa yadhkuruna.
Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh Allah benar-benar akan membangkitkan sekelompok orang pada hari kiamat. Terdapat cahaya pada wajah-wajah mereka. Mereka berada di atas panggung-panggung mutiara. Semua orang menginginkan keadaan seperti mereka. Mereka bukanlah para nabi, bukan pula syuhada. Mendengar hal ini, seorang badui pun berlutut dan bertanya, "Ya Rasulullah, perjelaskan keadaan mereka sehingga kami bisa mengetahuinya." Beliau SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, berasal dari berbagai suku dan berbagai negeri, lalu berkumpul bersama atas dasar zikir kepada Allah, dan mereka terus-menerus mendawamkan zikir kepada Allah. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian, majelis zikir tarekat sufi itu. Kemudian Bapak Ibu, kenapa kita harus bersegera untuk memohon ampun, bertaubat kepada Allah bersama kaum tarekat, bersama kaum yang senantiasa berzikir itu? Fa'an qaribin yang qati'ut thariq. Karena dalam waktu yang tidak lama lagi, jalan menuju Allah, tarekat menuju Allah, yaitu tarekat zikir kepada Allah, itu akan terputus. Jadi keberadaan tarekat itu terancam di zaman sekarang ini Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena yang qati'ut thariq, silsilah tarekat itu akan terputus. Wala yujadur rafiq ila dzalikal alam. Tidak akan ada lagi yang namanya ar-rafiq, seorang syekh mursyid yang akan mengantarkan ruh kita menuju alam tertinggi, yaitu alam lahud, alam purba atau negeri asal. Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Di akhir zaman ini sudah mulai terlihat ya Bapak Ibu sekalian kelangkaan kemursyidaan ini. Kemarin ya kita baru saja mengalami pandemi. Dampaknya pun masih bisa kita rasakan sekarang ini. Bapak Ibu pernah tidak berpikir bahwa pandemi itu merupakan pertanda bahwa bumi ini sudah sangat rapuh. Bumi ini sudah kehilangan sandarannya. Jadi jangankan wali kutub, wali autad saja, wali pasak bumi itu agaknya sudah tidak ada di zaman sekarang ini ya Bapak Ibu. Kenapa demikian? Ya pandemi itu fakta bahwa di zaman sekarang ini sedang terjadi krisis kewalian. Bapak Ibu paham ya, pandemi, nah ini kan musibah global. Semua dunia, semua negara, semua orang yang ada di bumi itu terdampak pandemi. Jadi bukan epidemi ya. Kalau epidemi kan sifatnya lokal, hanya beberapa negara, beberapa wilayah saja. Ini pandemi loh Bapak Ibu, sifatnya itu mendunia, global istilah lainnya. Nah ini kan pertanda sebetulnya adanya krisis kewalian. Makanya saya katakan tadi, jangankan wali kutub, wali autad saja kita sedang kritis. Tetapi kan banyak syekh mursyid yang muncul di akhir zaman ini. Ya memang banyak syekh mursyid di zaman sekarang ini. Tetapi syekh mursyid seperti apa yang ada di zaman sekarang ini? Kutub, wali autad, ya mungkin makam-makam kewalian di bawah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelas mari kita simak penjelasan guru besar para sufi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Sirrul Asrar. Inna sahabata kanu ahlal jazbah biquwwati sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma intasharat tilka al-jawadib ala Ali ila mashayikh at-tariqah. Thumma tasha'abat ila salasil kathira hatta dhanfat wa inqata'at an kathirin minhum. Fabaqiya minhum al-murassamuna fi surat asy-syuyukh bila ma'na. Thumma tasha'aba minhum ahlul bidah. Sesungguhnya para sahabat adalah ahli jazbah, ahli hakikat. Karena kan kekuatan persahabatan mereka dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian menyebarlah jazbah atau ilmu hakikat itu sepeninggal Imam Ali kepada syekh-syekh tarekat, lalu bercabang lagi kepada silsilah-silsilah tarekat yang banyak, sehingga melemahlah, terputuslah kebanyakan silsilah tarekat itu. Akhirnya tersisalah dari kalangan mereka orang-orang dalam bentuk syekh dengan tanpa makna, hakikatnya bukan syekh. Lalu mengalirlah, bermunculanlah dari tarekat-tarekat seperti ini ahli-ahli bid'ah. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Kalau memang seperti itu kenyataannya, maka kondisi akhir zaman ini benar-benar sangat menyedihkan sekali. Dan memang pandemi itu merupakan fakta. Memang zaman ini sudah sangat dekat sekali Bapak Ibu ya. Kita sudah di akhir zaman dan seluruh tanda-tanda kiamat sudah bermunculan.
Dajjal, Nabi Isa. Ya, Nabi Isa pun sudah bermunculan kalau kita melihat dari perspektif kaum tarekat sufi. Tapi saya tidak jelaskan di sini ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pengusaha Ba'ana menjelaskan, "Wa ma kunna ji'na linaq'uda fi hadhihi dunya daniyatil kharabah." Tidaklah kita dihadirkan di dunia yang fana dan hina ini untuk sekedar duduk-duduk, berpangku tangan, bermalas-malasan. Wala li ajril akli wasyurab. Tidak juga untuk sekedar makan, sekedar minum, walinaqna bil muhimmat nafsaniyatil khabithah, untuk mendapatkan kepuasan hawa nafsu yang kotor. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai ikhwan TKN bimbingan Guru Agung Pangarsa Abah Anom, coba kita juga introspeksi diri ke dalam, sejauh mana pengamalan kita terhadap ajaran TKN Pangarsa Abah Anom ini. Sejauh mana kita mengamalkan zikir jahar dan zikir khofi sebagai amalan inti TKN. Qadiriyah zikir jahar, Naqsabandiyah zikir khofi. Pernah tidak Bapak Ibu mendengar amaliyah tafakkur? Nah ini kan zikir khofi ya, tetapi mengamalkannya tidak sekedar satu kali tarikan nafas. Amaliyah tafakkur atau amaliyah duduk diam tawajuh itu kita amalkan selama 1 jam. Nah ini banyak saya jelaskan ya di Tipot channel ini. Bila Bapak Ibu pernah mendengar, maka kemudian pernahkah kita mengamalkannya untuk duduk diam tawajuh yang lama dan kemudian mendawamkannya? Masya Allah Bapak Ibu sekalian, banyak loh ikhwan yang tidak mengetahui amalan tertinggi di Madrasah TKN Suryalaya ini. Wah, amalan tafakur ini loh Bapak Ibu sekalian, ini amalan yang sangat tinggi, amalan yang bisa jadi sangat mampu menyampaikan ruh kita ke tingkat kesucian dan kesempurnaan spiritual. Dan amalan ini pun bisa menjawab berbagai persoalan berkenaan dengan kemursyidhan. Karena itu ketika banyak orang berselisih paham mengenai kemursyidhan pasca Pangarsa Abah Anom, ya bagaimana ya? Ya ini ilmu tafakur ini kuncinya. Kunci kemursyidhan itu ada pada amaliyah tafakur. Kalau amaliyah tafakur yang untuk kita para murid ya 1 jam maksimal kita amalkan, itu kita masih terasa asing. Kita anggap asing amalan tafakur itu, seakan-akan tidak ada di TKN Suryalaya, atau bahkan kita menganggapnya tidak penting. Amaliyah tafakur 1 jam itu, nah bagaimana bisa ada penerus kemursyidhan pasca Abah Anom? Ada banyak saya jelaskan di dalam video saya sebelumnya ya Bapak Ibu. Seperti meditasi tawajuh, amalan tertinggi di TKN, sunnah mursyid yang terabaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kunci kemursyidhan itu yang amaliyah tafakur atau tawajuh itu yang kita amalkan dengan lama. Kalau masih amalan yang lain, mandi kemanusiaan, melek, saifi, hizbul yaman, kemalaikatan, ini bukan amalan murni tarekat Bapak Ibu. Ini hikmah yang ada di dalam tarekat sufi. Amalan tarekat itu ya zikir jahar dan zikir khofi. Jadi amalan hikmah itu tidak bisa dijadikan standar untuk kualitas spiritual tarekat sufi. Ya amalannya zikir jahar zikir khofi itu untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Inilah amalan tarekat. Qadiriyah zikir jahar, Naqsabandiyah zikir khofi. Naqsabandiyah ini kita tingkatkan di dalam amaliyah tafakur, duduk diam tawajuh yang lama. Amalan tafakur inilah yang akan bisa membuktikan kualitas batin spiritual seseorang, apalagi berkenan dengan seorang syekh mursyid. Nah, seperti dalam hadis qudsi misalnya ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lillahi ibadan abdanuhum fid dunya wa qulubuhum tahtal arsy." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba. Nah, ini para syekh mursyid. Badan mereka di dunia, hati mereka di bawah arsy, di alam laut, di negeri asal. Nah, ini kan kita perlu membuktikan keadaan batin ini. Apakah badannya di bumi, ruhnya di arsy? Nah, cara untuk membuktikannya adalah duduk diam tawajuh itu. Bila duduk diam tawajuh 1 jam, ruh masih melekat pada badan, ruh belum bisa meninggalkan badan, goyang sana, goyang sini, gelisah, pikiran bawah sadarnya kemana-mana. Maka tentulah batin yang seperti ini ya batin kebanyakan kita ya Bapak Ibu. Batin kita para murid yang kebanyakan ini goplah, kalau duduk diam tawajuh 1 jam ngalor ngidul. Nah itu kita. Tapi kan kualitas batin seorang syekh mursyid seperti yang di hadis qudsi tadi. Maka kalau ada seorang syekh mursyid lalu duduk diam tawajuh 1 jam tidak kuat, badan goyang sana goyang sini, berarti kan ruhnya masih melekat pada badannya. Ruh jismani, bukan ruh al-kursi sebagaimana hadis kursi tadi.
abdanum fid dunya wa qulubuhum tahtal arasy. Badannya di bumi, ruhnya di alam lahud, di arasy. Jadi kalau ada seorang syekh mursyid tapi kualitas batinnya adalah batin dengan ruh jismani, nah ini kan sama seperti yang disabdakan oleh Tuan Syekh tadi. Fabaqiya minhum al-marassamuna fi surati syuyukhah bila ma'nan thumma tasha'aba minhum ahlul bidah. Akhirnya tersisalah dari kalangan mereka orang-orang dalam bentuk syekh badannya tetapi hakikatnya bukan syekh, dan kemudian bermunculanlah dari mereka ini ahli-ahli bid'ah di tingkat tarekat hakikat. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan laharatul mu'azzam min qaram min agung bangsaban Syekh Syekh Sahib wafat Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.